Hello YouTube watcher, welcome back di channel Ahmed Stefan. Jadi di video kali ini gue cuma bakalan sharing doang, mau cerita doang tentang pengalaman gue yang gue alamin sekarang. Tapi sebelum masuk pembahasan, gue minta kalian semua buat tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini, biar channel ini bisa berkembang dan biar gue bisa lebih semangat lagi buat konten kedepannya. Jadi buat yang belum tahu, sekarang gue lagi gak di Turki. Dan sekarang gue lagi menjalani program Erasmus atau pertukaran pelajar ke Europe. Dan gue dapat di negara Latvia. Mungkin kalian kurang familiar ya sama namanya Latvia. Jadi Latvia itu adalah negara di sampingnya Swedia, di seberangnya Swedia, dekat Finlandia. Terus juga deket-deket sama Rusia gitu ya, Rusia yang bagian Saint Petersburg. Nah gue datang ke sini tuh pas akhir Januari kemarin. Jadi setelah gue beres ujian akhir semester, setelah gue beres remet semuanya segala macem, itu gue langsung berangkat ke sini karena emang di sini tuh mulainya lebih awal ya. Orang-orang baru mulai perkuliahan semester selanjutnya itu biasanya bulan Februari gitu kan. Di sini tuh udah dimulai dari awal Januari dan di sini pun beresnya itu lebih cepat. Jadi kita tuh beres udah akhir April itu udah beres gitu. Jadi orang-orang masih pada ujian midterm dan kita di sini udah beres. Jadi ya enaknya kayak gitu. Gue sebenarnya berangkat ke Europe itu gue gak berpikir macem-macem ya. Gue gak bakalan berpikir bahwa keadaannya bakalan seperti kayak gini gitu. Waktu itu udah ada isu coronavirus. Cuma waktu itu belum sebesar sampai yang kayak sekarang ya. Waktu itu sebelum gue berangkat, kasusnya yang paling parah di Europe itu kan di Italia ya. Jadi di Italia itu belum separah sampai yang sekarang. Jadi gue gak membayangkan bakalan separah ini gitu. Positive thinking aja gitu. Gue gak membayangkan yang aneh-aneh. Tapi ternyata setelah gue sampai sini bulan Februari oke, gue jalani dengan biasa. Nah akhir-akhir Februari ini nih baru Italia itu sampai kayak state of emergency. Habis itu mereka nge-lockdown negaranya semuanya. Itu baru terjadi di akhir bulan Februari. Dan sampailah bulan Maret, dimana setelah gue pulang dari trip itu benar-benar beda banget sama yang bulan Februari. Itu beda banget keadaan di sini. Itu semua karena penyebaran virus corona ya. Karena kasus COVID-19 ini semuanya jadi ya berubah gitu. Ya kalau misalnya diibaratin bisa berubah 90 derajat lah, belum 180 derajat banget ya. Gak terlalu wah kayak di Italia gitu ya. Sampai benar-benar diperketat gitu. Dan per hari ini 25 Maret itu di Latvia udah ada 221 kasus virus corona. Satunya sembuh dan 220 itu active case-nya. Dengan pasien tertular yang tertinggi itu ada di kota Riga. Riga itu adalah ibu kota dari Latvia, which is dimana tempat gue tinggal. Makanya ini ngeri-ngeri sedep juga ya. Dan juga warga Latvia itu nggak terlalu banyak. Populasinya itu ada sekitar 1,8 jutaan. Beda banget kan, kalau Indonesia kan 200 jutaan lebih gitu ya. Kalau di sini tuh karena nggak terlalu besar negaranya dan juga karena ada cerita di balik ini semua gitu, dari historinya segala macem. Jadi penduduk Latvia ini cuma sekitar 1,8 jutaan penduduk doang gitu. Dan semenjak pertengahan bulan Maret ini, pemerintah di Latvia ini mengumumkan state of emergency. Jadi semua orang itu dihimbau untuk tetap di rumah dan jangan sampai keluar buat yang nggak terlalu necessary gitu ya, nggak terlalu dibutuhkan. Jadi orang-orang juga pada panic buying juga di sini tetap aja. Jadi kayak stok-stok makanan di supermarket itu habis gitu ya. Gua nyari nasi pun kemarin itu habis gitu. Nyari nasi, kentang itu ya adanya yang jelek-jelek doang gitu. Yang bagus-bagusnya udah pada dibeli semua sama orang karena ya panic buying itu. Transportasi juga jadi sepi dan juga bandara internasional di sini itu jadi diperketat banget gitu. Jadi orang-orang asing yang bukan warga negara sini itu ditahan dulu di bandara, di hold dulu, dan mereka kayak ditanyain, kamu di sini ngapain, kamu sakit gak, segala macam ditanyain. Baru setelah itu kalau misalnya jelas baru diizinin buat keluar dari bandara gitu. Dan sekarang ini gua itu sebenarnya lagi ada di karantina karena gua baru balik dari trip gua ya sekitar 2 minggu yang lalu. Untungnya kemarin kayak hotel bintang 2 lah ya, masih enak gitu buat ditempatin. Nah oke temen-temen, jadi ini dia kamar karantina gua. Jadi sebenarnya ini itu ada 2 kasur, tapi gara-gara gue tidur sendiri, jadi gue satuin kasurnya tadinya di sini ya. Terus ini ada meja belajar 2, 1, 2 di sini. Tadinya bukan di tempat sini kan. Terus gue atur lah biar gue nggak bosen gitu kan. Gue gonta-ganti posisi kamar gitu. Terus ini pemandangan keluar. Ini oleh-oleh yang gue bawa dari trip kemarin, Paris, Vienna, Amsterdam. Nah, terus kalau misalnya kita ke sini di ujung kamar itu ada WC-nya. Nih kayak gini WC-nya nih. Ya, jadi standar gitu, ya lumayan lah ya, buat sendiri mah oke banget gitu kan. Ini terus di sini ada lemari, di sini ada kulkasnya juga.
Ya jadi gue benar-benar dikarantina di sini, dan kalau misalnya gue keluar dari kamar ini, gue bakalan dikenain denda sekitar 300 euro, dan itu lumayan ya 300 euro itu. Ya jadi ya survive aja di sini. Dan gue selama di sini itu universitasnya tuh udah diliburin, jadi kita udah ngadain kuliah online sekitar 2 mingguan. Nah ini barusan temen gue nganterin makanan. Biasa kita taruh dulu ya, kita lanjut nge-vlog. Tiap hari gue kayak gitu. Jadi temen gue datang ke sini ngasih sarapan, makanan siang, makanan malam. Dan jadi gue sistemnya kayak gue ngasih uang ke temen gue, dia beli makanan, habis itu simpen di dia, habis itu ntar dia masak, ntar jatah ke gue dikasih gitu ya. Dan juga bukan cuma Latvia doang yang state of emergency, tapi hampir di semua negara di Europe ini mereka udah memberlakukan state of emergency, which is semua border ditutup. Jadi nggak boleh ada yang keluar ataupun masuk dari negara itu. Jadi bener-bener akses itu terbatas gitu ya. Nah jadi karena pengumuman state of emergency, jadi teman-teman Erasmus gue nih pada parno juga nih semuanya. Jadi gue kan di sini Erasmus itu ada sekitar 50-60 mahasiswa yang ikut pertukaran pelajar di sini, dan itu kita ditaruh di satu asrama, satu koridor. Gara-gara state of emergency ini mereka itu pada balik semua ke negara mereka. Jadi sekarang keadaan asrama gua itu udah bener-bener sepi dan pada balik semua kan soalnya. Mereka sih enak ya, karena mereka kan juga warga negara Eropa gitu ya. Jadi negara mereka deket gitu. Dari Latvia misalnya ada teman gua yang dari Jerman, dari Belanda. Jadi mereka kalau mau pulang ya udah tinggal naik pesawat ke negara mereka, no problem gitu kan. Nah kalau misalnya gua memilih opsi untuk balik ke negara gua, Indonesia atau misalnya Turki, itu gua harus transit dulu di negara lain. Dan yang dimana kalau misalnya gua transit itu, negara itu tuh ditutup gitu. Jadi no option banget buat gua untuk balik ke Turki atau ke Indonesia. Dan lagi di Turki itu udah gak ada lagi penerbangan dari Europe ke Turki semenjak di Turki itu ada kasus pertama corona mereka gitu. Jadi bener pemerintahnya gercep banget gitu ya, gercep banget, langsung ditutup. Gak boleh ada yang lagi datang ke Turki gitu sampai nggak tahu. Gue pun berharap sampai akhir April gitu supaya gue bisa balik lagi ke Turki gitu. Kan gak lucu kalau misalnya gue jebak di sini gitu kan. Jadi pada parno dan pada panik gitu ya. Jadi sekolah-sekolah ditutup, terus juga tempat-tempat publik kayak misalnya museum itu ditutup gitu. Yang biasanya rame itu benar-benar sepi. Bisa dibilang istirahat banget dari kesibukan turis yang datang setiap hari, yang ramai setiap hari gitu. Dan juga jalan-jalan itu disemprotin pakai disinfektan gitu, pakai mobil gitu ya. Bahkan ada beberapa negara tuh benar-benar strict banget sama yang namanya lockdown. Itu jadi mereka sampai nerapin denda kalau misalnya ada warga negaranya yang keluyuran keluar rumah nggak jelas gitu. Nah jadi karena situasi kayak gini, ada beberapa turis yang gue baca di berita itu terjebak di negara Europe dan mereka mau nggak mau memperpanjang visa mereka gitu, karena no choice lagi kan, mau terbang ke negaranya udah nggak ada flight lagi, apalagi kalau misalnya turisnya dari Cina atau dari Korea gitu, sementara semua penerbangan itu udah di ban gitu ya. Kalau untuk kasus rasisme, alhamdulillah selama gue di sini itu gue belum pernah menemukan kasus rasis sejauh ini. Nggak kayak di UK sana yang sempat ada beritanya, ada orang Singapura yang diajar habis-habisan gitu ya, gara-gara cuma muka Asia doang, padahal kan belum tentu ya dia kena virus corona gitu. Ya gue cuma bisa berdoa dan cuma bisa berharap semoga keadaan bisa membaik di bulan April ini ya. Dan juga gue berpesan buat semua temen-temen supaya menjaga diri, jangan terlalu banyak keluyuran di luar gitu. Kalau misalnya yang penting-penting aja ya, kalau misalnya urgent baru keluar gitu. Sekarang the best choice-nya itu adalah stay di rumah aja. Kalau anak muda mungkin gak terlalu rentan kena virus ini, dan resiko kematiannya pun gak terlalu tinggi. Tapi bisa aja pas kita keluar rumah, kita gak tahu keluyuran kemana, kita gak tahu megang benda apa, balik ke rumah, kita malah bawa virus itu ke orang tua kita gitu kan. Which is dimana penyakit ini tuh benar-benar mematikan, benar-benar sensitif banget buat orang tua gitu ya. Yang dimana angka kematian tertinggi itu ada di umur-umur 40 tahun ke atas gitu. Jadi ayo kita sama-sama jaga keluarga kita, ayo kita sama-sama jaga orang tua kita, kakek kita, nenek kita gitu. Silakan like video ini kalau misalnya kalian suka, silakan komen juga, dan silakan share juga ke teman-teman atau ke saudara-saudara kalian. Oke, gua Ahmad Lutfi pamit. And as always, go to shows.